Ketika saya di situ banyak berkecimpung dalam bidang musik, profetis, dan saya singer, kadang song leader. Ya. Bu Indri song leader dulu. Song leader. Berkat-Mu hari ini Engkau sediakan bagiku. Oh iya, ada sekolahnya, Theocratic Ministry. Theocratic Ministry every Sunday, once a week. Jadi dia sudah memantapkan duluan kalau Yesus bukan Tuhan. Dan saya sempat begini, kamu siapa? Kamu mau terangkan saya tentang Yesus? Aku mau pemimpin kamu lah. Aku nggak percaya sama kamu, saya bilang gitu. Mau diskusi dengan pemimpinnya? Ya, I ask your leader. If your leader don't want to talk to me, I don't want to open the Bible and discuss. Saya bilang. Akhirnya beliau masuk Islam, Masya Allah. Allah yang memanggil beliau. Amin. Allah yang memanggil beliau. Dan sekarang inilah beliau, Bu Indri, menjadi seorang muslimah sejati dan menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Amin. Yang hanya mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shema Yisrael. Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Ehadnya satu ya. Kalau ehadnya jamak, nanti saya bukakan Esra 2 ayat 64. Ehadnya 42.360 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para penonton yang kami muliakan, dan hari ini ada satu berita yang menarik tentang kisah seseorang mu'alaf yang beberapa waktu yang lalu itu kami naikkan di YouTube tentang beliau, dan Masya Allah penontonnya itu sampai terhitung pagi ini 3,2 juta di YouTube, di short video. Dan beliau kurang lebih begini, ini videonya. Bismillah. Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya, dan Allahmu. Ini beliau termasuk salah satu mu'alaf yang cerdas. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti sebagai berikut. Siapa beliau? Tentu semuanya penasaran. Mari agak geser ke kiri saya. Kita jumpa bersama Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bu Indri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Namanya Bu Indri atau Bu Indriyati, dan banyak orang yang komen yang masuk itu banyak yang positif dari umat Islam, yang negatif dari saudara kita Kristen dan Katolik. Dan beberapa ada yang menganggap bahwa Bu Indri ini kabarnya negatif ODGJ ya, atau bagaimana ya, bahasanya negatif ya di komentar itu. Beliau bukan orang ODGJ ya, bukan orang tidak pintar, orang pintar loh beliau ini. Dulu insinyur Bu Indri. Insinyur bidang apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Jurusan hidroteknik. Allahu Akbar. Jurusan apa itu? Pengairan. Pengairan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. UWKS. Nah, kemudian begini, Bu Indri
aktif dalam debat bahasa Inggris juga? Iya, sekarang sudah mulai kira-kira ada 2 bulan. 2 bulan. Ya, saya go internasional. Debat bahasa Inggris melawan siapa ini? Saya masih bekerja sama dengan Saksi Yehova untuk menyadarkan Tritunggal atau Trinity atau Trinitas. Oh, berarti debatnya dengan Kristen jadi dan live streamingnya punya Saksi Yehova, Jehovah Witnesses, tetapi di situ ada tamu-tamu Trinitasnya. Saya melawan mereka bersama Saksi Yehova. Oh, bekerja sama dengan Saksi Yehova. Iya. Dulu Bu Indri ini pengikut Trinitas, ya, dari Kristen. Iya, Kristen apa betul. dulu itu? Saya pertama gabung di Bethel karena saya waktu itu Bethel sejak kecil. Iya. Di rumah saya buka gereja. Iya. Bapak saya seorang angkatan udara tapi dia pendeta. Iya. Oh, bapaknya pendeta? Iya, pendeta dari angkatan udara. Dia kerjanya juga di bagian kerohanian di angkatan udara. Jadi dia juga terpanggil untuk membuka gereja. Tetapi karena tugas angkatan lebih banyak sehingga gerejanya dikembalikan ke pusat, itu Bethel. Kemudian ketika saya kuliah di Surabaya, saya bergabung dengan gereja yang berpusat di Majalengka. Itu gereja yang sangat menonjol pekerjaan Roh Kudusnya seperti Lugat Tambunan. Nah, itu kemudian ketika saya di situ banyak berkecimpung dalam bidang musik, profetis, dan saya singer, kadang song leader. Dan saya mulai mengembangkan diri ke Bethel Betani Manyarejo, Surabaya. Ya. Bu Indri song leader dulu. Song leader, Kalau namanya song leader bahasa lainnya? pemimpin pujian, Hmm, memimpin Apa pujian namanya? jamaah. saya lupa namanya. Perempuan itu namanya. Kalau yang kata Ustadz kayak nama apa namanya tuh? Perempuan yang memimpin menyanyi di gereja itu. Ya, kami selalu menggunakan kata song leader. Song leader. Ya. Ya. Nah, tapi di gereja lain ada namanya khusus ya. Yang memberikan penyemangat ya Iya. di gereja itu. Kalau tidak ada song leader yang wanita itu kurang iya, kurang mantap. kurang nendang. Iya, kurang nendang. Iya. Jadi ibadahnya itu terasa kosong. Oh ya, betul. Tapi kalau ada song leader yang menyanyikan lagu rohani itu dengan bagus, Iya, dengan betul. hikmat, maka pembawaan suasana Iya. di gereja itu kebaktian menjadi lebih Iya, betul. sakral. Makanya saya waktu song leader memang energi terlalu banyak terkuras karena Iya, iya. karena penyemangat ya. Jadi Lagu yang energinya paling banyak. ya, lagu yang paling disukai Bapa Engkau sungguh baik. boleh di Satu bait. ya, satu bait. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Masya Allah. Kalau yang ya, terus lanjut. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Engkau sediakan bagiku. Kalau yang bahasa Inggris? Kalau yang bahasa Inggris saya kan ikut debat aja, tetapi Waktu song leader menyanyikan bahasa kalau Inggris yang bahasa Inggris saya kan sudah di Saksi Yehova. Jadi kalau di Saksi Yehova ada perbedaan, yang memimpin di altar itu semuanya laki-laki. Oh. Tidak ada perempuan memimpin di altar. Ya, baik. Begini. Beliau dulu Kristen dari Bethel. Ya. Kemudian naik level. Yang awalnya Trinitas. Dan Tuhannya Bu Indri waktu Trinitas, di Bethel, waktu Trinitas Yesus. Yesus. Saya mempermulakan Yesus itu Roh dia. Kudus. Ketiga-tiganya adalah satu. Iya. Iya. Allah,
Yesus, Allah Bapa, ya, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Baik. Kemudian beliau naik level. Naik level itu convert ke Saksi Yehova. Ya. Begitu ceritanya, hadirin. Saksi Yehova bahasa Inggris. Saksi Yehova. Kemudian di sana kursus bahasa Inggris ya. Oh enggak, saya sudah bisa Inggris Sudah bisa dulu, bahasa Inggris, tapi sambil berjalan juga Ada pelatihan bahasa Inggris. enggak ada. Jadi praktis ya. Ya, Praktek ya. praktek langsung. Ya, praktek langsung. Karena kan Saksi Yehova kan anggotanya ini seluruh dunia bersatu. Jadi di dalam congregation, di dalam jemaat yang saya gabung itu ada banyak nationality dari berbagai negara. Inilah kelebihannya Saksi Yehova. Kelebihannya adalah Englishnya kuat, betul? Ya. Jadi right. banyak di dalamnya itu pengajaran-pengajaran dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian Bu Indri, ada apa ketika Trinitas di Bethel ya, di masih Kristen, kok tiba-tiba masuk Saksi Yehova? Karena sudah sudah ragu lagi, maksudnya sudah ragu akan Tuhannya, siapa sih ini, kan begitu. Sebenarnya bukannya tiba-tiba atau suddenly join Jehovah Witness, bukan. Iya. Tapi Jehovah Witness tuh approach saya berkali-kali, dan dia juga tawar-menawar tentang waktu. Karena waktu saya di Hong Kong bertemu mereka, mereka suka menghadang saya untuk diajak diskusi, tapi saya bilang, oh no, I'm sorry, I don't have time for Jehovah Witnesses. Saya selalu bilang begitu. Tapi mereka ini very tough ya, sangat gigih dalam approach the people. Jadi luar biasa. Jadi ketika sellingnya itu bagus. Iya, jadi ketika mereka ingin bertemu saya bilang, no, I don't have time, dan mereka bilang, how about 5 minutes? No, 5 minutes also I don't have time. How about 2 minutes, 1 minute? Ya, mereka bilang begitu. Akhirnya saya, oke, 1 minute. Jadi dia cuman bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya tetap masih tidak percaya. Iya, karena kamu punya Bible sendiri, makanya kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Kalau kamu baca Bible-nya bukan Bible-mu, pasti Yesus itu Tuhan. Saya masih ngeyel. Nah, tapi terus lewat WA, lewat Facebook juga, lewat ketemu. Jadi mereka itu ada di mana-mana gitu. Saksi Yehova ini ada di mana-mana. Jadi kalau nggak ketemu si A, nanti di sana ketemu si B, nanti di sana ketemu si C gitu. Jadi mereka kayak bekerja sama untuk ketemu orang-orang gitu. Iya. Memang betul-betul ini direct seller ya, yang bagus sekali dari Saksi Yehova. Itu trik yang jualan loh, itu trik jualan loh. Saya ingin bertemu Anda. Enggak, saya sibuk gitu. Ada teman saya seperti itu, dia mau ketemu sama wali kota, dia mau jualan sesuatu kepada wali kota. Teman saya mau jualan asuransi, insurance kepada wali kota, dan dia menemui ajudannya. Saya ingin bertemu dengan wali kota. Wah, Pak Wali Kota sedang sibuk, ada di kantor tapi sibuk, nggak bisa ditemuin. 30 menit nggak bisa, gitu kan. Kalau begitu saya minta tolong 15 menit saja, nggak bisa. Kemudian kalau begitu 5 menit, nggak bisa. Gini aja, saya minta tolong diberi waktu 2 menit saja, saya ketemu wali kota. Saya janji, cuma 2 menit saja. Akhirnya diperbolehkan. Itu salah satu trik jualan. Marketing sebenarnya. Dan berarti orang-orang Saksi Yehova tadi itu memang sudah terlatih ya. Bagaimana cara direct selling yang benar ya. Oh iya, ada sekolahnya, Theocratic Ministry. Oh. Theocratic Ministry every Sunday. Once a week. Iya. Gitu ya. Untuk meyakinkan orang. Ya. Untuk bertemu dengan orang, mengadakan janji dan lain sebagainya. Nah ya. Tekniknya juga ada bukunya. Kalau perlu dai-dai Islam harus ada seperti itu ya. Ya. Bagaimana menjadi dai-dai Islam yang dengan metode yang terlatih direct selling. Iya. Karena sekarang memang tuntutan zaman ya, untuk dakwah ini
bertemu dengan banyak orang. Memang kita harus bertemu dengan saudara kita non muslim, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, tidak menghujat orang dan tidak membuat orang sakit hati Dan mendidik. Kalau ada dai Islam kemudian lawan diskusinya adalah seorang non muslim, kemudian non muslim tadi sakit hati, itu sudah menutup pintu dakwah sudah. Betul. Jadi kalau bisa memang jangan sakit hati. Kalaupun bertemu, ayo bagaimana caranya diskusi yang menyenangkan Merangkul. hati. Betul. Nah, kemudian dari situ Bu Indri di WA. Ya, kita berdebat di WA sering. Mm-mm. Seorang saksi Yehova itu orang Filipina. Iya. Dia memang sangat gigih. Mm-mm. Dia pejuang benar. Iya. Jadi dia sudah memantapkan duluan kalau Yesus bukan Tuhan. Dan saya sempat begini, kamu siapa? Kamu mau terangkan saya tentang Yesus? Aku mau pemimpin kamu lah. Aku nggak percaya sama kamu, saya bilang gitu. Mau diskusi dengan pemimpinnya. Ya, I ask your leader. If your leader don't want to talk to me, I don't want to open the Bible and discuss. Saya bilang gitu. Saya nggak mau diskusi dengan orang yang levelnya di bawah. Saya harus diskusi Bible orang yang levelnya di atas. Akhirnya dia kasih saya orang Filipina juga. Orang Filipina. Pemimpinnya, leadernya dia. Ya, dia tengah-tengah lah, kayak semacam supervisor ya. Tapi dia sudah pioneer sekian tahun. Jadi di sana ada jenjang seperti jenjang karir, tapi tidak bersalary ya. Jenjang karirnya itu pioneer tanpa salary. Allah. Di Jehovah Witnesses itu semua dari mulai bawah sampai yang atas semua pioneer, tidak ada salary. Allah. Bahkan mereka yang sudah sukses, mereka membiayai dan tinggalkan pekerjaannya atau kadang-kadang berjalan bersama-sama untuk support about the time, about treasure. Jadi give their life for the original God, God of Israelite, Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, karena mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah memang Tuhan beneran, bukan Tuhan bohongan, sehingga mereka berani memberikan hidupnya, memberikan tenaga dan kekayaannya untuk dipersembahkan pada Tuhan. Ya. Kemudian Bu Indri, setelah itu Bu Indri bertemu dengan pioneers ya. Ya. Apa yang dikomunikasikan oleh beliau? Debat, diskusi terus. ya. By WA itu? No, bertemu di McDonald. Kan saya selalu mendapatkan libur 1 minggu 1 kali di Hong Kong. Ya. Harinya tidak tentu, tapi kita sudah tetapkan tempatnya di McDonald. Saya selalu bertemu di McDonald dengan mereka sambil makan bersama, sambil berdebat head to head. Dan ternyata memang mereka memberikan ayat-ayatnya tepat seperti apa yang Yesus katakan. Jadi Yesus memang bukan Tuhan. Mereka bisa approve, bisa give evidence, bisa kasih bukti-bukti. Ayat andalan yang disampaikan? Kalau pertama ayat andalan yang disampaikan tentang penglihatan dari Stefanus ya. Penglihatan Stefanus itu kan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Jadi Kristen kan memang mempercayai juga sama dengan Muslim, Yesus diangkat ke langit. Ya. Tetapi kan kalau Muslim mempercayai bahwa Yesus di langit ke berapa gitu kan. Tapi kalau ini Kristen mempercayai bahwa Yesus berada di sebelah kanan Bapaknya, di sebelah kanan Allahnya. Karena dia sebagai tangan kanan selalu disuruh-suruh kemana-mana. Dan ada juga ayat dalam Bible bahwa Allah Bapa di surga itu di sebelah kanan kirinya itu malaikat.
Maka dari itu kan ini ayat yang sangat kontroversi. Saksi Yehova mempercayai bahwa Yesus malaikat. Kalau ditinjau dari kata malaikat sendiri, dari bahasa Ibrani, malak itu utusan. Malaikat, malak Elohim. Dan dia utusan, jadi memang dia tangan kanan. Ya seperti kalau kita di perusahaan lah, tangan jadi, kanan juga utusan. Udah jelas ya bahwa di Saksi Yehova yang disampaikan dari ayat itu bahwa Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Bukan. Karena ada di kanan Bapa, ya kan? Iya, karena ada di kanan Bapa. Jadi kalau Saksi Yehova kan suka memberikan reasoning ya, bertukar pikiran yang masuk di akal gitu. Kalau memang Yesus dan Bapa itu satu tunggal, berarti nggak ada penglihatan dia berdiri di sebelah kanan Bapa. Karena Bapa itu Yesus itu sendiri ya, Yesus Bapa itu sendiri kan, kalau teorinya mereka satu pribadi. Tapi kalau ditelusuri dari ayat demi ayat, seperti Yohanes 20 ayat 17 kan, seperti yang itu ada di shot saya kan, Yesus memang mengatakan kepada kaum Hawariyun, waktu itu berkata kepada Maria begini, Maria, katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku akan kembali kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau dikatakan aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, berarti Bapaknya dan Bapak dari kaum Hawariyun sama. Allah yang punya kaum Hawariyun dengan Allahnya Yesus Kristus sama. Berarti kalau Yesus Kristus pulang ke surga, berarti mereka ada dua dong, yang satu Allah, yang satu Yesus, ya kan? Ya, tapi itulah ya, Trinity itu kan dia kadang-kadang dia menggelindingkan kepercayaannya, kadang-kadang bilang Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, tapi kadang-kadang bilang Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu twisty word. Kalau di bahasa Tegal apa? Saya kurang tahu ya, saya bukan dari Tegal. Pinter bahasa ini, apa namanya Bu Indri? Banyumasan. Oh iya, Banyumasan. Bahasa Banyumas apa kalau itu? Enggak tahu ya. Enggak, kadang bilang ini, kadang bilang itu gitu. Mencela-mencele. Iya. Mencela-mencele. Mencela-mencele. Kadang pagi kedelai, sore udah jadi tempe atau tahu gitu. Ya itu. Kadang-kadang katanya aku dan Bapak adalah satu. Loh, satunya di mana? Kok kadang-kadang bilang Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Iya, mereka berbeda tapi satu hakikat. Ya. Itu. Jadi memang mereka berkata kalau tanpa Roh Kudus tidak bisa paham itu. Tapi sebenarnya mereka juga nggak paham ayat-ayat lain, karena ada ayat lain, saya dibagi itu 1 Korintus 15 ayat yang ke-28. Nanti pada saat akhir daripada akhir dunia ini, ketika musuh-musuh Yesus sudah ditaruh di telapak kaki Yesus, maka Yesus sendiri sebagai putra, dia akan menundukkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah, supaya Allah di dalam semua dan menjadi semua. Maksudnya supaya semuanya tunduk kepada Allah. Dimulai dari Yesus tunduk dulu kepada Allah, maka semuanya tunduk kepada Allah. Nah, jadi yang terakhir siapa yang duduk sebagai Allah? Kan bukan Yesus, orang Yesusnya tunduk. Kalau Yesusnya Allah, bagaimana dia bisa tunduk kepada Allah? Emang Allah ada berapa? Kan begitu. Nah, ada lagi ayat Ibrani 2 ayat 9 sampai 10 ya. Dalam bahasa Inggris, Jesus was made lower, little lower than angels. Yesus telah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Loh, katanya Yesus Tuhan dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Loh, siapa itu yang kurang ajar? Wong sudah Tuhan kok dibuat lebih rendah dari malaikat? Kan nggak masuk akal di situ. Kalau Yesus adalah
hanya pesuruh, hanya malaikat. Nah, dia akan menurut perintah tuannya, perintah Allahnya. Yo, dijadikan lebih rendah dari malaikat ya oke. Dijadikan utusan ya oke, monggo mawon. Ya kan bahasa Indonesianya kan bahasa Jawanya kan gitu. Bahasa Banyumasnya. Wis kowe ngana lah lunga. Ya tak utus ke. Kowe sing tak utus, aku sing ngutus. Gitu. Bahasa Banyumasnya gitu tadi. Sing diutus karo sing ngutus beda, ora pada. Ora pada. Not same. Oke. Seperti ini beliau cerdasnya luar biasa. Gitu kok dibilang ada gangguan kejiwaan. Cerdasnya luar biasa. Dan akhirnya Bu Indri, Masya Allah, semua karena Allah. alhamdulillah, Bu Indri akhirnya takluk dengan orang dari Saksi Yehova tadi. Ya tidak serta-merta langsung takluk. Tapi perdebatan itu memang berlangsung lama. Berapa jam di McDonald? Kalau di McDonald kita bisa take time 1,5 jam sampai 2 jam. Diskusi. Tapi itu regularly setiap minggu. Oh, jadi debat itu berkesinambungan ya? Tidak satu kali itu? Enggak. Terus lama-lama akhirnya Bu Indri takluk? Karena gini, mereka tawarannya kan, it's okay, you will not going to believe what I believe, but we can discuss. Kita bisa diskusi. Kita bisa buka-bukaan ayat, mereka bilang gitu. Nanti dipikirkan dulu, direnungkan dulu, bahan diskusinya kita bawa pulang, direnungkan apa memang betul. Karena Saksi Yehova selalu tidak pernah memaksa, mengajak bertukar pikiran. Setelah bertukar pikiran, orang itu sendiri yang akan mengambil keputusan untuk Bible study. Apa yang membuat Bu Indri akhirnya takluk dan akhirnya bertekuk lutut dan akhirnya ikut Saksi Yehova? Karena memang Tuhan di dalam Bible itu ehad yang tunggal, bukan ehad yang kesatuan. Aslinya memang. Asli. Kalau Trinitas itu memang. Jadi Trinitas itu hasil dari asumsi. Kalau Bible hari ini sama Bible yang saya pelajari di Saksi Yehova, maupun Bible terjemahan manapun boleh kita pakai, itu semuanya mengarah kepada Tuhan yang tunggal. Kecuali satu ya, kitab LAI ya. Karena kitab LAI itu menyembunyikan nama Tuhan bangsa Israel di kamus Alkitab paling belakang, dan tulisannya juga kecil-kecil. Itu disembunyikan supaya Yesus ini dianggap sebagai Tuhan betul. Kecuali satu itu. Enggak, kalau ayat di Bible itu sesungguhnya Yesus selalu menyatakan bahwa Allah itu ehad, Allah satu, ehad, Allah itu satu, kan begitu. Itulah. Dan dia selalu memanggil Allah satu-satunya sesembahan, kan begitu. Tetapi kalau ayat di Trinitas di Bible itu adanya di Amanat Agung. Dan pergilah ke seluruh bangsa, baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Kalau menurut Bu Indri ayat ini boleh saja dipakai, karena kan secara struktur memang kan Tuhan yang paling top di atas. Di bawahnya kan ada Yesus, tapi Yesusnya bukan Tuhan ya. Hanya pendukung misi. Ada Roh Kudus juga. Roh Kudus itu Parakletos yang tidak kelihatan di mata jasmani. Itu dia mendukung di alam supranatural. Jadi bukan Tuhan. Jadi Tuhannya hanya satu. Kalau mau baptis di dalam nama Bapa sebagai Tuhan, dalam nama Anak sebagai utusan, dalam nama Roh Kudus yang membantu untuk mengubah hati, mengubah kekerasan hati. Boleh-boleh saja, tapi Tuhannya satu. Kalau versi Five Gospels ya,
yang karangan para sarjana-sarjana Kristen itu, hasil seminar sarjana-sarjana Kristen yang merumuskan tentang apakah ini perkataan Yesus atau bukan, ini perkataan Yesus atau bukan. Kalau yang Amanat Agung itu menurut mereka di Five Gospels bukan perkataan Yesus, itu sengaja disisipkan begitu. Iya, karena memang itu kan perlu waktu untuk melakukan research. Iya. Mana-mana ayat yang merupakan sisipan datang belakangan, atau bisa dia ditemukan belakangan dan dimasukkan. Tetapi seandainya saja itu ayat asli. Seandainya saja kita agree with all the word in the Bible, Ya. semuanya pun tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dari terjemahan itu sendiri dibedakan Oh iya. antara Theos itu Tuhan, selalu Tuhan di langit. Kurios itu selalu Yesus. Ya. Gak pernah Tuhan dibilang Kurios terus Yesus dibilang Theos. Kalau mereka sama berarti tuker-tukeran juga sama kan. Ya. Tapi enggak, sendiri-sendiri. Ada Theos, ada Kurios. Begitu. Jadi kalau di Ibrani kan ada Elohim, Adonai. Adonai itu bukan buat Tuhan, bukan buat Yesus. Kalau Yesus Adoni sama dengan Adoni. Kurios. Ya, Tuhan. Tuhan. Jadi itu bisa dibuktikan di Bible LAI yang terjemahan lama sebelum 1971. Di Yohanes 13:13. Ya. Bukankah aku ini guru dan Tuhan? Ya, Ya. memang aku ini guru dan Tuhan. Iya. Di Bible versi lama itu saya di perpustakaan Ustadz Insan Makoginta itu kan udah Bible dengan banyak tahun kan. Nah, itu Rabuni. Iya, ada saya buka Rabi. Rabi. Rabi dan junjungan. Itu bukan Tuhan di Bukan. situ. Baru yang terjemahan versi baru itu baru Tuhan. Kalau Rabi dan junjungan kan sama Nabi kita kan? Ada pertempuran bahasa Iya. antara Tuhan dan Tuan. Itu sama seperti hutang Dan utang. orang hutan orang utan, pembaharuan, Tuhan dan Tuhan itu. Nah begitu barangkali. Akhirnya Bu Indri takluk setelah beberapa periode itu dalam diskusi panjang maraton Selama 5 tahun. selama 5 tahun Ya. dan ikut saksi Yehova. Iya, saya minta dibaptis. Dibaptis di mana waktu itu? Dibaptis di Sentul Bogor. Di Bogor, tapi bukan di Sentulnya ya, karena di International Convention Building di Sentul itu tidak menyediakan untuk baptisan. Jadi kita harus kembali ke office. Tapi ya intinya di Bogor. Setelah itu Bu Indri menjadi volunteer dari Iya, semua wajib ya? volunteer yang sudah baptis. Luar biasa. Kemudian Bu Indri menjadi volunteer dan debat sana debat sini, diskusi sana diskusi sini, begitu ya? Door to door. Door to door. Dan lama-lama Bu Indri debat bersama orang Islam juga akhirnya. Ya, karena kan waktu itu sebelum COVID saya sudah terjun di Facebook ya untuk debat. Jadi ini menarik cerita Bu Indri ini. Awalnya dari Kristen, Trinitas ya, menyembah Yesus, kemudian mengajak debat ya, diskusi, debat bersama saksi Yehova, dan akhirnya beliau dengan panjangnya diskusi perdebatan itu takluk di saksi Yehova. Dari saksi Yehova menjadi volunteer debat-debat sana, debat sini, dan akhirnya diskusi bersama orang-orang Islam, ya, ketemulah orang-orang Islam, dan akhirnya beliau masuk Islam, Masya Allah. Allah yang memanggil beliau. Amin. Allah yang memanggil beliau. Dan sekarang inilah beliau, Bu Indri, menjadi seorang muslimah sejati dan menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Amin. Yang hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, Adonai. Ehad. Adonai Ehad. Ehadnya satu ya.
Kalau ehadnya jamak, nanti saya bukakan Esra 2 ayat 64. Allah. Ehadnya 42.360 orang. Jadi ehadnya buat Tuhan itu tunggal, itu dari pandangan kaum Yahudi ya. Iya, iya. Dan dengan adanya ayat yang tidak boleh sembarangan menyebut nama Yod He Vav He dengan secara serampangan, ya, nanti akan dikutuk 7 turunan. Itu ayat ini yang memungkinkan banyak orang saksi Yehova nanti masuk Islam. Tapi begini, jadi saya tidak berhenti untuk research. Ya, Sampai hari ini pun saya research, ya, dan saya sudah menemukan juga ternyata Rabai Yahudi juga punya kekeliruan tentang ketuvim di Mazmur. Karena di Mazmur itu memang diarahkan untuk dimasyurkan nama Tuhannya Israel. Nah, mungkin next time saya juga bisa menunjukkan ayat-ayatnya supaya kita tahu bahwa Yahudi juga tidak 100% benar. Oke. Judaism, pinter juga. Next beliau. time ya. Next time, karena ini nanti temanya biar tidak ke kanan ke kiri. Oke, kita akhiri. Demikian, ini satu diskusi yang cerdas bersama Mu'alaf Viral. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim